Kenapa pikiran ini yang kacau, tetapi raga kita itu yang merasakan, menjadi lemah, gejala-gejala fisik itu mendominasi gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat ya, baik jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Yang baru bergabung, silahkan Anda tonton video saya yang dulu-dulu ya, gitu. Dan apabila Anda ingin menanyakan sensasi apa yang saya rasakan, itu ada di deskripsi ya, judulnya 58 sensasi anxiety psikosomatis yang saya rasakan. Jadi jangan bertanya-tanya lagi ya. Dan kalau Anda masih mengalami sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan, di deskripsi juga ada judulnya kupas tuntas sempoyongan kelingan ya. Itu semua ada di deskripsi. Dan apabila Anda ingin selalu rileks pikiran Anda, relaksasi, ingin meditasi, ada audio meditasi, relaksasi dari saya itu juga ada semua. Nah, gitu. Ya, jadi nanti Anda kepo-kepoin lah di deskripsi itu apa saja begitu ya. Dan yang baru bergabung silakan subscribe gitu ya. Oke. Kangen sama saya? Oh enggak, ya udah, kalau enggak apa-apa. Gini ya, kalau Anda masih bingung, saya ini alami gejala-gejala psikosomatis atau alami asam lambung atau alami apa ya. Nah ini ya, ini saya akan menyebutkan ini, nanti Anda tulis ya, Anda tulis atau Anda tonton ulang-ulang. Nah, gejala-gejala yang saya bacakan ini itu sudah menguatkan, saya yakin Anda itu terkena, yaitu namanya gejala-gejala psikosomatis ya. Diawali dengan Anda mungkin sudah berobat kemana-mana ya, di dokter spesialis jantung, dokter spesialis lambung, dokter spesialis dalam, spesialis paru-paru, spesialis saraf, spesialis mata, dokter THT ya, itu sudah Anda shoppingi semua, dan ternyata tidak ditemukan masalah di diri Anda, tetapi Anda merasakan gejala fisik yang luar biasa. Nah, ini sebenarnya sakit apa? Nah, itu nanti akan saya bacakan di sini. Kalau memang yang saya bacakan ini ada di diri Anda, saya sudah yakin mungkin 80% ke atas ya, 80% lah, itu Anda alami gejala-gejala psikosomatis. Nah, yang pertama, Anda sering merasakan jantung Anda itu berdebar-debar ya. Berdebar-debar walaupun tidak aktivitas, itu juga selalu berdebar-debar ya. Artinya khawatir ya, apa ini ada masalah di jantung dan sebagainya. Nah, setelah dilakukan namanya EKG, terus bahkan MRI atau apa di spesialis jantung, tidak ada masalah di jantung Anda. Nah, ini karena apa? Ini karena saraf otonom ini yang terlalu aktif begitu ya. Itu yang perlu Anda ketahui. Nah, terus yang kedua, gangguan pencernaan ya. Gangguan pencernaan terutama di lambung ya, sering perut kembung, begah, kadang sering mencret atau bahkan juga sembelit dan sebagainya. Nah, itu pasti kalau Anda periksa di dokter atau Anda bisa nebak sendiri, itu Anda pasti bilangnya, wah ini asam lambung, asam lambung. Nah itu ya, jadi entah siapa yang memulai asam lambung dulu atau gejala-gejala psikosomatisnya dulu, saya juga tidak tahu. Nah itulah yang bikin juga saya dulu itu bingung begitu. Nah itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nyeri di kepala, leher, pundak. Nah itu pundak Anda terasa berat, kepala terasa berat, apa
terasa kaku ya dan sebagainya. Nah, itu saya sudah, kalau nanti itu semua atau berapalah itu yang ada di diri Anda, saya sudah yakin itu Anda mengalami gejala-gejala psikosomatis gitu ya. Setelah mungkin kepala Anda sering pusing ya, terus berat dan sebagainya, setelah diadakan CT scan itu ternyata normal-normal saja begitu ya. Nah, itulah itulah peliknya atau misteriusnya psikosomatis gitu ya. Padahal pikiran ini yang kacau, tetapi raga yang merasakan gitu. Itu. Terus yang keempat, lelah walau tidak bekerja ya. Itu bisa juga ke depresi, ke arah depresi. Karena begini, sekarang saya akan memberikan suatu gambaran yang secara ilmiah saja, yang bisa dinalar dengan pikiran kita begitu sebagai orang awam gitu ya. Misalkan saja Anda stres ya, stres terus karena kerjaan Anda banyak begini, merasa tertekan seperti depresi. Nah, saya yakin badan Anda juga lemah begitu ya. Itu. Terus yang kelima ya, tidak bertenaga begitu. Dan kebanyakan biasanya orang itu mengkonsumsi suplemen. Kalau periksa ke dokter itu dikasih vitamin B kompleks atau apa dan sebagainya begitu. Ya, itu. Terus yang keenam, pusing, sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan. Nah, itu ya. Itu seperti di perahu ya. Tetapi setelah diadakan pengecekan oleh dokter spesialis saraf, mungkin dengan EEG juga ya, seperti saya ini dan sebagainya, CT scan, EEG, ternyata normal saja begitu. Gitu ya. Jadi kalau Anda merasa sering pusing, sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, nah itu ya yang perlu Anda ketahui ya itu ya. Terus yang ketujuh, Anda sering sendawa ya, banyak gas ya, sering buang angin. Nah, kalau sudah sendawa itu rasanya enak, kalau sudah kentut atau buang angin itu rasanya sudah lega. Nah, itu ya. Itu yang ke-7. Yang ke-8, sering datang panic attack. Nah, ini ya, saya meyakini saja ya, kalau Anda sering mengalami panic attack yang ditandai dengan jantung berdebar-debar, napas pendek, rasa mau mati, ya, terus takut, cemas, ya, gelisah dan sebagainya. Dan akhirnya Anda pasti yakinnya pengennya ke IGD ya. Setelah di IGD Anda merasa nyaman dan disuruh pulang sama dokternya, begitu, karena Anda tidak alami apa-apa begitu. Nah itu ya, itu sering datang panic attack. Terus yang ke-9 adalah keringat dingin ini keluar secara tiba-tiba gitu. Tiba-tiba aja keluar keringat dingin. Padahal itu dingin ya. Misalnya udara dingin, tetap aja keluar keringat dingin. Seperti saya, kalau saya tidur miring ke kanan, itu keringat dingin ada di sebelah kiri ya. Tetapi kalau saya miring ke kiri, keringat dingin itu ada di sebelah gimana ya? Kalau saya miring ke kanan, tidur miring ke kanan, itu keringat dingin ada di kiri. Kalau saya miring ke kiri, keringat dingin itu ada di kanan. Kalau saya berbaring ini, nah itu keringat dingin semuanya begitu, dan kaki terasa dingin. Nah itu ya. 10, rasanya itu tiap hari itu kayak masuk angin, pingin keroan terus keroan. Setelah dikeroan ya agak lega, tetapi nanti itu lagi. Nah itu ya. Dan saya sudah meyakini kalau Anda alami itu ya, beberapa lah. Mungkin dari saya sebutkan ini 10, tetapi Anda merasakan 4 atau 5 atau bahkan semuanya, itu saya yakin Anda sudah memasuki terkena gejala-gejala psikosomatis. Nah, apa yang Anda lakukan setelah ini? Ya, begini, kalau ada keterbatasan biaya ya, untuk memeriksakan diri Anda ke dokter untuk mendapatkan yang namanya diagnosa yang lebih lanjut, diagnosa yang tepat. Nah, Anda bisa pakai BPJS. Dan apabila Anda tidak punya BPJS ataupun tempat Anda dari rumah sakit, dari puskesmas itu jauh, nah Anda lakukan tip-tip dari saya itu. Lihat video saya sebelum-sebelumnya itu ya, ciri khas penyembuhan saya adalah
IDMR, istighfar, zikir, meditasi, relaksasi, olah rasa, olah napas, olahraga. Gitu ya. Kalau Anda ingin menanamkan tip dari saya. Apa Bapak Yono berobat? Iya, saya berobat ke dokter saraf. Makanya saya didiagnosa yang namanya terkena anxiety dan gejala-gejala psikosomatis gitu. Selain asam lambung gitu ya. Jadi saya tidak menebak-nebak sendiri. Ini yang mendiagnosa saya itu dokter gitu. Itu ya. Dan saya tidak pernah ke psikiater gitu. Ya, itu. Terus Bapak dulu minum obat. Nah, sudah ada di video saya. Saya dulu minum obat 2 bulan berturut-turut saya minum, tetapi antara minum obat dan tidak minum itu sama saja. Sensasi itu terdatang. Akhirnya saya merasa bahwa cobalah saya lakukan ini dan ini begitu. Nah, yaitu yang saya lakukan ya seperti di video-video saya sebelumnya. Maka Anda lihat begitu ya, Anda kunjungi, Anda lihat, gak usah hemat kuota begitu. Ya, itu ya. Tetapi kalau Anda punya biaya, alangkah baiknya ya Anda lakukan serangkaian medical check up. Dan apabila normal semua, nah itu ya itu gejala-gejala psikosomatis dan Anda perlu yang namanya psikiater. Ya, kalau Anda tidak bisa menjalankan tips dari saya itu, gitu ya. Nah itu biar apa? Biar Anda tidak bingung, ya. Kenapa pikiran ini yang kacau, tetapi raga kita itu yang merasakan menjadi lemah, gejala-gejala fisik itu mendominasi gitu. Nah, itu Anda jangan bingung ya. Nah, itu memang. Ya. Nah, segera berbenah dan lakukan tips dari saya atau mentor-mentor yang lain yang sudah sembuh dari sakit psikosomatis gitu. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.